Halo teman dan sahabat Wisdom, dimanapun Anda berada. Di dalam kesempatan yang masih hangat ini, saya ingin ucapkan kongsi facai, salam sukses buat kita semua. Dan kembali dengan saya Matius Putra, kita akan merenungkan sebuah wisdom untuk minggu ini sangat menarik, yaitu yang saya beri tema tentang tangisan untuk keadilan. Jadi teman-teman, kalau kita melihat putusan maupun penuntutan dari lembaga peradilan di tempat kita ini, kita rasanya ya mau marah, darah naik, ya kan, kita kesel, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena yang melakukan itu justru ada dari lembaga negara yang resmi. Mau apa lagi begitu ya, dimana kita melihat putusan-putusan yang sangat tidak adil. Seperti belakangan kita dikejutkan dalam kasusnya Indosuria, yaitu Hendrik Surya, yang diputus bebas oleh pengadilan, oleh sang hakim yang mulia itu ya, dimana peristiwa kasus ini telah menelan korban lebih dari 150-an triliun rupiah untuk masyarakat Indonesia ya. Dan tetapi dengan begitu gampang dibebaskan orang ini ya, itu yang menyebabkan para nasabah yang mendengar putusan ini menjadi histeris dan menangis ya. Karena satu-satunya pengadilan yang mereka harapkan, tapi justru sangat mengecewakan begitu ya. Dan bahkan barang-barang aset sitaannya pengadilan minta dikembalikan kepada beliau. Hebat sekali ya. Jadi saya pun rasanya kepingin jadi penjahat, rasanya kepingin jadi penipu di Indonesia ya, kalau melihat kayak begini. Oke ya. Kemudian belum lagi kita juga masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia itu kita juga dikecewakan dengan dimana kita melihat peradilan di dalam menuntut tentang dramatisirnya kasus Sambo dan gengnya ya. Kita melihat bagaimana kemarin itu rasanya sungguh tidak bisa diterima oleh masyarakat, apalagi oleh keluarga korban. Di mana kita melihat putusan yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo adalah dianggap tidak maksimal karena harusnya hukuman mati tapi dituntut seumur hidup. Belum lagi gengnya ya, di mana kita melihat itu istrinya PC dan juga beberapa timnya itu yang terlibat dalam perancangan pembunuhan berencana ini justru hanya dijatuhin tuntutan 8 tahun. Sedangkan orang yang mencoba untuk membongkar ini atau mencoba dengan sangat jujur untuk menceritakan kebenaran yang terjadi di dalam peristiwa perencanaan dan drama yang diciptakan untuk menghabisi nyawa, yaitu almarhum Yosua, justru orang ini jatuhin lebih tinggi daripada para perencana itu sendiri, yaitu Barada Eliezer dituntut 12 tahun, jadi jauh lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini kita melihat ya, ini kita merasakan bahwa bagaimana itu keadilan diputar balikannya karena kepentingan begitu. Lalu kita melihat memang muncullah pembelaan dari pihak penuntut umum mengatakan bahwa oh, kalian itu tidak ngerti ya, jangan banyak ngomong, orang tidak ngerti gitu ya. Kalau saya berpikir begini, kalau namanya keadilan itu adalah milik semua manusia di dunia, dan yang punya hati nurani, yang punya pikiran ya, bahkan anak kecil pun mengerti kok mana adil mana tidak adil, dan anak kecil pun sangat mengerti di mana kalau dia diperlakukan adil oleh orang tuanya atau oleh orang lain, ataupun dia diperlakukan tidak adil ya oleh orang tuanya itu sendiri. Nah, masa ini pihak penuntut mengatakan udah kalian diam, kalian nggak ngerti apanya ya, nggak ngerti teorinya ya, mungkin maksud dia itu pasal-pasal hukumnya nggak ngerti dan lain sebagainya ya. Kalau istilah-istilah hukum yang dibuat mutar bolak-balik itu memang kalau orang
sekolah di bidang hukum memang nggak bisa ya di dalam hal mendefinisikannya dan sebagainya secara teoritis. Tetapi masalah keadilan ini adalah masalah perasaan begitu, masalah hati nurani ya, nggak perlu berteori. Nah itulah sebabnya kalau kita melihat ya orang yang mengerti isi definisi tentang pasal-pasal di dalam perundang-undangan, mereka pintar memutar balikan yang hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Tetapi di dalam kenyataan keadilan itu adalah menyangkut tentang kehidupan dan hati nurani. Itu nggak usah pakai teori-teori lagi ya. Tetapi itu adalah bagaimana Anda berdasarkan hati nurani, berdasarkan sebuah kenyataan peristiwa. Ya, orang sudah bisa merasakan ketika Anda sebagai lembaga penuntut umum ataupun sebagai pemutus memberikan putusan seperti hakim ya, Anda harus memakai hati nurani, ya kan? Oleh saya percaya bahwa hati nurani keadilan tidak mungkin bisa bertentangan dengan pasal-pasal di dalam perundang-undangan. Jikalau Anda itu melakukan berdasarkan hati nurani yang ada begitu. Oke? Nah, inilah teman-teman kenyataan yang memang harus kita rasakan. Ini sangat mengecewakan ya, dimana saya mendengar komen-komen dari luar negeri, dari teman-teman tetangga kita Malaysia, ternyata dia juga terus mengikuti sampai dia bilang, begitukah pengadilan Indonesia, pengadilan negeri kalian katanya ya. Jadi ya sudahlah ya, artinya Anda kalau di bidang sebagai penuntut umum ya dalam hal ini dari kejaksaan, tidak perlulah Anda banyak membela diri ya kan, karena kenyataan ini yang sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya. Anda sebaiknya berbenah diri lah gitu loh ya kan. Jadi berlakulah pakai hati nurani Anda gitu ya, jangan mengambil sebuah definisi-definisi pasal-pasal perundang-undang untuk menutupi kelemahan Anda sendiri begitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita melihat kayak begini, lalu bagaimana gitu ya? Kita berharap ke siapa lagi ya kan? Dan masih adakah keadilan di negeri kita ini? Nah, saya mencoba teman-teman mengutip sebuah wisdom yang sangat menarik dari Raja Sulaiman, di mana dikatakan bahwa ketidakadilan dalam hidup ada lagi yang kulihat di bawah matahari, kata beliau ya. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini sangat benar sekali. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, jadi ini dalam arti kata bahwa beliau ingin katakan bahwa di dunia ini, pengadilan di dunia ini, jangan berharap kita bisa dapatkan keadilan. Meskipun ya selalu diakui bahwa pengadilan, hakim, jaksa dan lain sebagainya di dunia ini adalah mewakili Tuhan untuk mewakili kehidupan masyarakatnya. Tetapi sayangnya ya, seringkali orang yang dipercayakan ini justru atas dasar kepentingan justru memutarbalikkan sebuah keadilan yang ada ya. Dan kalau kita membaca tadi ya, apa yang dikatakan Raja Sulaiman, jelas kita sudah tidak heran dengan kondisi yang ada saat ini. Tetapi bagaimanapun juga ya, kita tidak bisa ya melepas begitu saja ya. Tentu kita terus harus bersuara ya, oleh karena suara-suara rakyat ini juga merupakan suara Tuhan sebetulnya. Artinya ya, para pengadilan ya, para penuntut itu harusnya juga perlu belajar banyak hal dari teriakan masyarakat rakyat Indonesia, karena mereka juga mewakili suara Tuhan. Jadi bukan hanya Anda saja yang mewakili Tuhan di bumi untuk mengadili, tetapi Anda tidak bertanggung jawab antara hal itu. Nah, Anda harus waspada, karena jangan sampai Tuhan yang bertindak terhadap Anda itu, karena Tuhan pasti, saya yakin, akan minta pertanggungjawaban kepada Anda. Lalu kita melihat ya,
Nah, kalau demikian, lalu bagaimana? Jadi teman-teman saya, terutama yang terlibat merasakan ketidakadilan, ya, saya pun merasakan hal itu. Tentu kita sangat prihatin, tapi kita memang tidak boleh putus asa dalam hidup ini. Marilah kita boleh terus berdoa kepada para hakim, para jaksa, ya, agar Tuhan boleh membukakan mata rohani mereka, boleh membukakan, ya, pikiran-pikiran mereka, memberikan mereka hikmat ke depannya, sehingga mereka bisa membedakan mana hitam mana putih, dan mereka tidak gampang bisa dikasih masuk angin lah, begitu istilahnya kan, sehingga mereka betul-betul boleh bertanggung jawab atas jabatan, atas kedudukan yang sudah ditempatkan, apalagi istilahnya dipercaya mewakili Tuhan di bumi, ya. Jadi itu sebenarnya harusnya tanggung jawabnya berat begitu. Oke. Nah, tentu kita sebagai masyarakat yang percaya sama Tuhan, kita tidak boleh putus asa, ya. Marilah kita tetap bersandar dan kita mengandalkan keadilan Tuhan dalam hidup ini. Dan saya percaya, ya, kalau kita betul-betul bersandar dan kita tetap setia kepada keadilan Tuhan, dan kita sendiri pun harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai perlakuan kita, tindakan kita itu tidak selaras dengan keadilan Tuhan, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu jauh lebih berat daripada kita bertanggung jawab terhadap pengadilan di dunia ini. Karena Tuhan itu maha adil, dan Tuhan itu tidak bisa disokok dan tidak bisa dipermainkan. Oleh sebab itu, mari kita jangan putus asa, kita tetap tegar menghadapi pengadilan yang ada, yang kita melihat nyata-nyata sangat tidak adil ini, yang terus kita rasakan. Biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan nantinya. Dan saya percaya Tuhan itu tidak buta, ya, atas tindakan mereka. Oke, salam wisdom buat kita semua.